Kalau kita ngomongin mesin planer cordless atau mesin serut kayu yang menggunakan baterai, yang terbersit dalam otak kita yang pertama sudah pasti harganya mahal. Yang kedua sudah pasti dari brand-brand ternama seperti Bosch, DeWalt, atau Makita. Nah, kali ini ada brand lokal Indonesia, ya ini brand lokal Indonesia yang mengeluarkan mesin planer cordless dengan harga yang sangat terjangkau. Saya katakan terjangkau karena memang harganya sendiri jauh kalau kita bandingkan dengan Bosch, Makita, atau DeWalt. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kualitasnya ini bisa dipakai untuk kerja atau tidak? Jangan-jangan harganya murah tetapi tidak bisa digunakan untuk bekerja. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana dengan performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia requestan kalian semua yang udah nggak sabar, mesin planer cordless dari Modern. Untuk tipenya ini adalah M90 dan harganya 1.300.000-an di marketplace online. Link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya koper plastik begini saja ya. Dan untuk kualitasnya saya rasa sih ini biasa-biasa saja, tapi lumayan lah ya untuk melindungi mesin yang ada di dalamnya. Tidak ada keterangan apa-apa di sini, hanya ada tulisan merek Modern. Sudah polosan gitu aja ya. Sekarang kita langsung saja unboxing. Di paket pembelian yang pertama kita mendapatkan sebuah buku petunjuk penggunaan yang masih berbahasa Inggris. Dan di sini tidak ada disertakan kartu garansi ya. Jadi kalau kalian beli nanti saya sarankan tanyakan kepada penjual bagaimana jika kalian menerima barang yang rusak. Jadi dipastikan terlebih dahulu sebelum kalian membeli nanti. Berikutnya di sini ada box yang isinya ada ini mal-malan untuk mengganti pisau. Lalu ada mal-malan untuk mengasah pisau. Dan terakhir ada kunci untuk membuka pisau. Berikutnya ada parallel guide di sini. Satu buah baterai 4000 mAh 20 volt. Sebuah docking charger. Dan terakhir unit mesin planernya. Oke ya, habis, sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam. Untuk build quality, yang pertama ini ada parallel guide yang dari bahan logam ya. Ini sepertinya besi. Untuk kualitasnya saya rasa ini ya cukup standar lah ya. Berikutnya untuk baterainya, ini adalah tipe LXT Makita. Jadi bisa tukar-tukaran dengan baterai yang setipe ya, apapun mereknya. Mekanisme pengecasan baterai bisa dengan colokan dan juga bisa dengan docking ya. Jadi ada dua mekanisme pengecasan. Untuk material plastik yang digunakan pada housing baterainya ini tidak sama ya dengan produk generik Cina. Ini lebih bagus teman-teman. Untuk keterangan embosannya juga jelas ya di sini ya. Tuh bisa dilihat sendiri. Penempatan stikernya juga proporsional, bagus ya, tidak lebay. Dan di bawahnya sini ada karet ini ya. Ini karet loh teman-teman, ada bempernya. Jadi kalau terjadi benturan atau jatuh ini agak sedikit lebih aman ya karena ada bempernya di bawah sini. Mantap ya, walaupun harganya murah tetapi perlindungannya maksimal. Dan untuk finishingnya ini jempolan ya, udah kayak produk-produk mahal ini. Lalu untuk docking chargernya ini kalau saya angkat nih ringan ya. Dan untuk material bahan yang digunakan kurang lebih ini sama dengan produk generik Cina pada umumnya. Seperti Nagawa, Bitek kurang lebih sama seperti ini untuk material bahan yang digunakan. Dan untuk kabelnya bisa dilihat juga ya, tipis. Tetapi untuk speknya ini belum tahu ya apakah sama dengan Bitek dan Nagawa atau lebih bagus. Dan menu utama kita, unit mesin planer cordless-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Cakep ya kalau dari bentuknya ini ya. Kalau dari bahan material plastik dan karetnya ya, ini kurang lebih sama dengan bor M16 yang modern yang pernah saya review ya. Kalau kalian belum nonton reviewnya ada di bawah, klik aja di deskripsi. Kalau dilihat dari material plastik yang digunakan ya ini memang bagus ya. Untuk harga 1 jutaan saya rasa ya sudah pantas lah material bahan yang seperti ini. Ini bagus loh nih, tebel ya. Mantep. Material bahan plastiknya memang jempolan ini. Untuk material bahan karet yang ada di handle-nya ini juga enak ya di tangan ya, lembut. Tetapi ya kita jangan bandingkan dengan Makita atau Bosch ya, nggak sebanding ya teman-teman ya. Lalu untuk pengaturan kedalamannya ini hanya plastik ya, tidak ada grip karetnya. Lalu untuk plat base-nya ini aluminium. Ini dia plat base-nya. Dan ya standar lah untuk ketebalannya saya rasa standar. Dan terakhir untuk finishing ini juga mantap ya, tidak ada plastik yang melebar-lebar dan tidak ada yang renggang-renggang. Ya overall untuk build quality mantap.
Untuk fitur planner ini juga sudah lumayan lengkap ya. Yang pertama di sini ada safety lock. Jadi untuk pengunci trigger, apabila kita tidak tekan safety locknya ini, maka trigger juga tidak bisa ditekan ya. Dan fitur safety seperti ini saya rasa wajib ya untuk sebuah planner cordless. Fitur berikutnya di sini ada selektor untuk mengatur kedalaman penyerutan sampai dengan 2 mm. Di sini ada angka-angkanya, tinggal kita sesuaikan saja. Lalu untuk mekanisme kedalaman penyerutannya masih menggunakan busa biasa ya. Lalu untuk penempatan carbon brush sudah ada di luar, jadi apabila carbon brushnya habis, gampang untuk menggantinya. Next, ada pembuangan debu di sini, bisa disambungkan dengan vacuum cleaner dengan pipa yang sesuai. Lalu ini ada parallel guide, tinggal kita masukkan seperti ini dan tinggal dikunci ya. Dan di plat base-nya ada fitur safety lagi, jadi ada seperti kaki kecil seperti ini. Gunanya adalah apabila kita selesai menggunakan, kita langsung bisa meletakkannya seperti ini, tanpa harus menunggu mesinnya berhenti sempurna. Untuk fitur terakhir ada indikator baterai pada baterainya. Jadi untuk fitur, saya rasa ini sudah lumayan lengkap lah untuk harga 1 jutaan. Untuk uji spesifikasi, yang pertama kita lihat chargerannya ya. Berapa output yang dihasilkan? Apakah sama-sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya atau berbeda? Untuk standby-nya di 0,8 watt. Dan pada saat mengecas baterai, kita tunggu di sini. Ya, di angka 33,4 watt. Jadi ini lebih besar daripada chargeran milik Nagawa dan Bitek ya. Dan saya rasa untuk mengisi baterai 4Ah ini ya standar lah ya, 2 sampai 2,5 jam untuk mengisi dari 0 sampai dengan penuh. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan bongkar ya untuk melihat isi di dalamnya. Untuk isi jeroan di dalam baterai kurang lebih seperti ini. Untuk modulnya silakan dilihat sendiri ya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Dan untuk di dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Ada sensor panas nih. Ada sensor panasnya, mantap. Ada 10 sel baterai dan tidak kelihatan ya berapa miliampere hour di sini. Ketutupan dengan plastik-plastiknya ini. Dan saya nggak berani bongkar, takut nggak bisa masaknya lagi. Ya percaya-percaya aja lah ya kalau ini memang 4000 miliampere hour. Nih, cuman kelihatan begini doang nih. Dan untuk tegangan baterai pada saat terisi penuh adalah 20,9 volt. Mantap ya, hampir 21 volt. Berikutnya kita akan uji RPM-nya menggunakan baterai yang sudah terisi penuh. Wih, mantap ya ini ya, di angka 31.000 RPM. Jadi ini sudah mendekati planner yang menggunakan kabel ya, atau menggunakan listrik. Oke lah ya untuk RPM-nya. Untuk suaranya sih ini halus ya, tetapi kita nggak tahu berapa desibel. Kita ukur aja biar lebih pasti ya. Ya, di angka 90 desibel ya. Saya rasa itu standar. Tetapi untuk suaranya ini halus loh teman-teman. Kalau kalian dengar sendiri, ini nggak ganggu telinga ya untuk suaranya. Berikutnya kita timbang beratnya include dengan baterai. Ya, di angka 3,2 kg. Saya rasa sih ini juga standar ya, tidak terlalu berat. Selanjutnya kita akan uji V-formanya ya. Di sini saya akan menyerut kayu mahoni dengan lebar 6 cm. Tetapi sebelum digunakan untuk menyerut, kita lihat dulu ya. Kita lihat apakah plat base-nya ini rata atau tidak. Untuk mengetahui apakah ini rata atau tidak, gampang ya. Kita tinggal posisikan untuk knobnya ini di angka 0 ya. Di angka 0, lalu kita ambil siku. Kita lihat apakah plat base depan dan plat base belakang itu sama atau tidak. Nah, seperti ini nih. Kalau seperti ini kan rata ya. Tidak ada gap, jadi sudah mantap. Tidak ada yang harus dikalibrasi lagi untuk mesin ini. Dan sudah bisa langsung digunakan. Oh ya, saya tadi ada lupa ya untuk fiturnya. Ini untuk pengaturan kedalaman penyerutannya. Untuk perpindahan ininya ya, perpindahan tingkat kedalamannya ini sudah kliki ya. Jadi ada suara klik, 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 klik gitu. Jadi enak ya mengaturnya. Tidak mengira-ngira lagi kita, sudah sesuai. Posisi kliknya itu setiap posisi klik sesuai dengan jarumnya ya. Jarum dan garisnya itu sesuai dia.
Nah, ini sesuai dia ya. Mantap. Oke, untuk pengujian pertama di sini saya akan menyerut dengan kedalaman 0,5 mm. Ringan sekali ya, langsung bisa halus. Mantap, untuk pisaunya ini tajam teman-teman. Nah, ini untuk hasil penyerutannya tadi ya. Bisa dilihat sendiri, halus. Ini sekali serut ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sisa-sisa kayu yang belum terserut wajar karena kayunya sendiri sih tidak rata ini. Sekarang kita serut untuk yang kedua kali ya, biar halus semuanya. Tidak ada sisa-sisa kayu yang tidak terserut lagi. Berikutnya kita menyerut di sisi lebarnya ya. Ini lebarnya kurang lebih 14,5 cm. Ini mantap sekali ya teman-teman ya. Pisaunya tajam, tenaga mesinnya juga oke. Ini untuk gap antara serutan pertama dan serutan kedua hampir tidak kelihatan. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Untuk gapnya hampir tidak kelihatan, tetapi tetap ada gapnya. Nah, ini dia. Nih, gapnya ya. Tetap ada gapnya. Tetapi ya ini tipis sekali ya. Hampir tidak kelihatan. Kalau di finishing pakai amplas juga selesai nih. Keren sekali. Untuk modern mantap. Nah, kalau kita berdirikan seperti ini kayunya baru kelihatan sedikit lebih jelas ya. Dan untuk gap setipis ini saya rasa sih sudah oke sekali untuk performa mesinnya. Apalagi ya saya yang menggunakan, orang yang skillnya itu hanya pas-pasan saja, tidak expert. Berikutnya saya akan coba ke papan yang lebih lebar lagi, media yang lebih lebar lagi. Ini kayu mahoni dengan lebar 20 cm. Nah, kita lihat sama-sama hasilnya ya. Apakah skill saya yang pas-pasan ini bisa menyerut dengan baik di media kayu yang lebar. Nah, ini dia untuk hasilnya. Untuk gapnya bisa dilihat sendiri di sini. Hampir tidak kelihatan. Tetapi tetap ada gap ya. Ini dia. Tidak kelihatan kan ya. Saya bisa menyerut dengan baik menggunakan alat tadi. Padahal skill saya itu ya nggak seberapa ya. Nah, kalau kita berdirikan seperti ini, baru kelihatan gapnya. Ini dia, ini gapnya kelihatan ya. Tetapi ini tipis sekali loh untuk gapnya, gampang untuk menghilangkannya. Jadi kesimpulannya untuk mesin ini sangat gampang untuk dioperasikan bagi orang yang skillnya pas-pasan seperti saya ini. Mantap modern. Berikutnya saya akan menyerut dengan kedalaman maksimalnya yaitu 2 mm. Tapi sebelumnya kita ukur dulu untuk ketebalan kayunya ini ya. Ya, tepat di angka 14,5 cm ya, atau 14,5 cm. Sekarang kita akan ubah untuk knopnya ini ke angka 2 mm ya. 2 mm kita lihat ya, di sini apakah sesuai untuk kedalaman maksimalnya sampai 2 mm atau tidak. Untuk mesinnya agak sedikit meraung ya, tetapi tidak ada masalah, tidak ada loose power. And the moment of truth, sekarang kita akan ukur ulang untuk ketebalan dari kayunya ya. Apakah berkurang 2 mm atau tidak.
Ini sudah pas ya ini ya, tetapi biar lebih kelihatan saya berdirikan saja ya, biar lebih jelas. Nah, ini sudah tidak ada gap lagi ya. Sudah tidak ada gap lagi, sudah pas ya teman-teman ya. Nih. Oke, kita lihat di sini. Untuk ketebalan kayunya menjadi 14,3. Jadi benar ya, berkurang 2 mm. Mantap, untuk speknya sesuai. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai mesin planer cordless dari modern tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan mesin planer tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality saya rasa tidak ada yang bisa dikomplain ya. Dengan harga 1.300.000-an, build quality seperti ini sudah oke sekali menurut saya. Ini kalau teman-teman pernah lihat review saya tentang bor modern M16, kurang lebih material plastik dan karetnya sama. Berikutnya untuk fitur, ini juga sudah sangat lengkap ya. Untuk sekelas planer cordless murah, ini sudah mantap sekali untuk fitur-fiturnya. Dan yang paling saya suka adalah fitur pengaturan kedalaman penyerutan. Ini lumayan akurat ya, dan mantap menurut saya. Lalu untuk spesifikasi saya rasa juga ini tidak ada yang bisa dikomplain. Pada saat saya uji tadi RPM-nya di angka 31.000, padahal untuk spek tertulisnya hanya 15.000 RPM. Dan itu sangat-sangat bagus ya. Untuk 30 ribuan RPM itu sudah hampir mendekati planer yang menggunakan tenaga listrik langsung atau yang menggunakan kabel. Namun untuk baterai ini saya tidak bisa buktikan ya apakah ini benar 4000 mAh atau kurang dari situ. Tetapi kalau melihat dari isi di dalamnya saya yakin ya ini 4000 mAh. Apalagi baterainya dilengkapi dengan sensor panas. Dan terakhir untuk performanya, nah ini yang paling saya suka ya teman-teman ya. Performanya mantap sekali, tenaganya oke, pisaunya tajam, untuk tingkat kepresisiannya juga oke. Ini mantap sekali menurut saya ya untuk performanya. Pada saat saya gunakan tadi sama sekali tidak ada kendala ya. Bahkan untuk gap-gap yang biasa terjadi pada saat kita nyerut kayu, itu ya terjadi memang, tetapi tidak terlalu fatal ya. Dan itu sangat gampang untuk dihilangkan. Dengan mesin amplas saja sudah bisa hilang itu. Dan terus terang ya teman-teman ya, selama saya gunakan tadi saya tidak menemukan titik lemah dari alat ini. Saya belum menemukan di mana minusnya ya. Dan untuk kesimpulannya, ini sangat worth it ya. Dengan harga 1.300.000 ini sudah murah teman-teman. Apalagi dia menggunakan baterai LXT Makita. Jadi kalau terjadi kerusakan pada baterainya, banyak gantinya di pasaran ya. Kita gampang sekali mencari baterai yang seperti ini. Dan kalau lihat-lihat marketplace online, kedepannya mungkin modern ini akan mengeluarkan ekosistem cordless yang menggunakan baterai yang sama ya. Soalnya saya udah menemukan itu, yang pertama adalah bor M16 yang kemarin saya review. Kedua yang ini ya, mesin planer ini. Baterainya sama dengan M16 tadi, walaupun untuk kapasitasnya berbeda. Dan yang terakhir itu ada Jigsaw ya, Jigsaw cordless yang menggunakan baterai yang sama seperti ini juga. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.